Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersama Satria Tama TV ya. Setelah sekian lama nggak upload video, sekarang saya upload lagi lur. Oke dulur-dulur yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Oke lur, di sini saya akan mengenalkan ataupun mereview satu buah SMPS switching ya. Ini adalah rakitan saya sendiri. SMPS paling simple. Ini paling simple lur, dulur-dulur semua bisa membuatnya. Bahkan yang awam di audio elektronik ataupun di sound system bisa menggunakan cara ini untuk merakit ya, atau merakit sebuah SMPS ini. Daripada beli trafo 10 ampere yang banci, kualitasnya jauh lebih baik SMPS ini lur. Untuk fitur ketahanannya dan keawetannya itu tergantung beban. Ini gacun menggunakan SMPS ini menggunakan gacun, tapi bukan gacun yang seperti ini ya lur. Tentunya gacun yang sudah dilengkapi dengan optocoupler dan stabilizer ya. Jadi ini sudah ada optocoupler ya, untuk tujuannya menstabilkan tegangan agar tidak naik turun ya tegangannya. Dan juga sudah dilengkapi dengan settingan arusnya atau settingan voltage-nya ya, atau voltasenya. Jadi voltasenya bisa diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Dan untuk cara perakitannya itu sebenarnya sangatlah simpel. Nanti di video saya akan kasih gambarannya atau skemanya ya. Nah, dan perlu dulur-dulur ketahui bahwa SMPS yang saya bikin ini 80% menggunakan barang bekas. Dari mulai elko, dioda, transistor, kapasitor, trafo ferit, dan lain sebagainya itu menggunakan cabutan ataupun komponen yang sudah tidak terpakai di bekas power supply TV ataupun power supply yang lainnya ya, yang sudah rusak. Ini saya cabuti dan saya gunakan kembali daripada tidak terpakai. Dan untuk trafo feritnya banyak sekali yang tanya ya, ini dari mana saya dapat trafo feritnya. Ini saya cabut dari bekas speaker aktif Polytron XBR ya, yang sudah rusak. Oke, ini SMPS-nya seperti ini ya lur. Dan skema tadi sudah saya kasihkan ya skemanya. Dan untuk gacunnya gacun 4 kabel ya, gacun 4 kabel. Nah, ini saya akan kasih penjelasan dulu ya. Di sini ada fuse atau sekring, ada satu buah NTC, dan ini kapasitor filter, dan juga ada EMI filter ya. Ini penting sekali untuk meredam frekuensi liar ya. Jadi biar frekuensinya standar di 50 sampai 60 Hz ya. Ini kapasitor juga wajib dikasih ya. Kemudian menuju dioda sisir atau dioda 4 kaki yang bagian tengah dan bagian pinggir-pinggir outputnya min plus itu arahnya ke elko yang 450 volt. Elko nya wajib 450 volt, mikro terserah aja. Yang penting mikronya di atas 100 ya. Mau 220 juga boleh ya. Nah, untuk kaki plusnya elko ini yang plus nyambung ke kaki ferit yang primer nomor 1. Dan untuk minnya ini nyambung ke gacun yang warna hitam. Jadi gacun yang warna hitam nyambung ke kaki min dari elko ya. Dan untuk kaki ferit yang nomor 2 ini nyambungnya ke kabel merah dari gacun ya. Jadi jangan sampai kebalik, nggak nyala kalau kebalik ya lur. Dan ini yang penting yaitu adalah gacun yang kabel yang warna biru ini ke CT ya, jangan ke min ya, ke CT setelah melalui trafo ferit yang primer ya. Dan untuk kuningnya ini ke tegangan DC. Dan jangan lupa juga dikasih kapasitor filter ya, ini yang warna biru ini ya. Ini kaki yang satu nyambung di CT, yang kaki satu nyambung di elko primer yang 450 volt yang min.
Ini elko nya memakai 100 volt 470 mikro sebanyak 3 set ataupun 6 biji. Dan jangan lupa dikasih resistor 10K untuk meredam arus ya, ataupun pembatas arus. Jadi biar arusnya itu kalau tidak terpakai bisa habis sendiri ya, nggak nyimpen ya. Dan juga teman-teman wajib ketahui bahwa SMP seperti ini cukup nendang sekali dipakai untuk amplifier rumahan ya lur. Ini saya akan ukur dulu ya tegangannya. Saya akan ukur dulu karena ini saya memakai amplifier kelas D yang kecil. Jadi kemarin saya setting di tegangan 25 volt. Jadi saya akan ukur dulu ya. Ini saya sudah nyalakan, lampu merah nyala ya. Kita ukur dari plus ke CT ya. Nah, tegangan 25 volt. Dan yang dari min ke CT sama ya, min 25 volt. Jadi imbang ya, tegangannya imbang, harus imbang ya. Kalau nggak imbang berarti tidak beres di trafo feritnya ya. Dan ini saya akan putar ya untuk variabel resistor pengatur tegangannya. Saya putar ke kanan ke arah jarum jam 2:30 ini ya. Jadi saya nyalakan lagi. Kita cek ya, tegangannya pasti akan naik ya. Tegangannya pasti akan naik. Nah, untuk video selanjutnya nanti saya akan bikin videonya part 2-nya, pengujiannya. Nah, ini tegangannya naik ke 30 volt. Jadi ini bisa diadjust sampai tegangan 38 volt DCCT ya. Jadi bagus sekali untuk teman-teman yang masih pemula di dunia sound system ya. Ya, bisa meniru saya ini untuk menggunakan SMPS sebagai pengganti trafo, tapi bikin sendiri dari barang-barang bekas ya dulur. Nah, untuk penjelasannya cukup sekian dulur, mungkin bermanfaat bagi dulur semua, semoga menginspirasi. Terima kasih.